Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di webinar Perdata mengenai Services Plus Akademi 9 Part 4 yang akan membahas fitur IT Asset Management. Setiap perusahaan pasti membutuhkan pengelolaan IT Asset Management. Ini akan membantu perusahaan untuk memantau dan mengelola aset di jaringan dari fase perencanaan hingga fase pembuangan. Mengelola perangkat lunak dan aset perangkat keras, memastikan kepatuhan lisensi perangkat lunak dan melacak pesanan dan kontrak pembelian. Jika suatu perusahaan belum memiliki IT Asset Management, maka efeknya adalah pertama, masalah kepatuhan, visibilitas aset yang terbatas, catatan inventaris yang salah, sumber daya yang terbuang percuma, penundaan layanan yang tidak perlu, dan biaya yang besar. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan perlu memiliki kejelasan tentang bagaimana aset mereka digunakan, di mana lokasinya, apa konfigurasinya, peran apa yang mereka mainkan dalam berbagai proses bisnis dan lain-lain. Hal ini yang mungkin dilakukan dengan menerapkan aset IT yang tepat. Sistem manajemen dalam perusahaan dengan menggunakan Manage Engine Service Plus fitur Asset Management. Agenda kita hari ini, pertama, role play untuk semua technical part dari sistem SDP seperti sistem requirement, technical process yang berhubungan dengan sistem Services Plus Asset Management akan dibantu oleh Pak Roni, Bu Delia, dan Bu Sita. Penjelasan company dari Bu Chunmoy selaku Sales and Marketing Division Head dari PT Prodata. Ketiga, penjelasan step by step proses yang dilakukan dalam fitur Asset Management dalam bentuk role play. Yang keempat, hal-hal teknis yang perlu dikonfigur, pre-installation meeting sebelum kita mengimplementasikan Asset Management berdasarkan kerangka ITIL best practice dalam bentuk role play. Kelima, step by step cara mengkonfigur aset dari Pak Gunawan sebagai senior technical consultant. Yang keenam, kata penutup dari Bu Chunmoy. Yang ketujuh, technical quiz berhadiah OVO bagi yang dapat menjawab pertanyaan teknis dari Pak Listiadi selaku Head of Solution Architect Prodata. Saya menginformasikan Pak untuk progres dari SDP implementasi kita. Saat ini kita sudah hampir selesai mengimplementasikan fitur service katalog dari Service Deck Plus Enterprise Edition Pak. Oke. Kalau gitu setelah service katalog kita lanjut ke IT Asset Management ya Del ya. Karena kan kamu tahu IT Asset kita kurang terorganisir, terus pencatatannya juga masih manual kan ya. Coba kamu hubungi Prodata, cari tahu kira-kira apa sih benefit yang kita dapatin kalau kita mulai implementasi IT Asset Management ini. Benefit setelah company mengimplementasikan IT Asset Management adalah company dapat cut down extra maintenance cost, penggunaan software license yang tidak berlebihan, mengurangi aset-aset yang sudah tidak dibutuhkan, dan comply dengan auditor kita. IT Asset Management sejalan dengan ITAL proses. Benefit jangka panjangnya adalah company dapat meningkatkan efisiensi di semua area dan forecasting budget pembelian aset, hardware, dan software yang lebih presisi. Oke, kalau gitu setelah service katalog kita lanjut ke IT Asset Management ya Del ya. Karena kan kamu tahu IT Asset kita kurang terorganisir, terus pencatatannya juga masih manual kan ya. Coba kamu hubungi Prodata, cari tahu kira-kira apa sih benefit yang kita dapatin kalau kita mulai implementasi IT Asset Management ini. Ya Pak Alvin, kita juga perlu nih Pak untuk segera untuk fitur aset manajemen kita digolongkan Pak, sebab auditor kita juga sudah minta data aset kita untuk hardware, software, dan juga perlu menampilkan data quantity device baik software maupun hardware yang akurat. Dengan adanya fitur IT Asset Management ini akan mempermudah mereview software maupun hardware secara keseluruhan Pak. Oke, yang penting nanti setelah implementasi IT Asset Management ini kita juga jadi punya informasi sebagai analisi bisnis kita dan juga kita punya bahan sebagai capacity planning kita ke depan ya Del ya.
Halo, selamat siang Bu Fitri. Kami dari PT Base Group minta untuk konfigur nih Bu untuk IT Asset Manajemennya tanggal 12 Januari 2023 jam 2 siang. Apakah bisa Bu? Oke, baik Bu Adel, kami akan prepare tim teknikal kami untuk teks ini ya Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih atas kehadirannya tim Prodata, ada Bu Chunmoy, Bu Fitri, Bu Eni, Pak Gunawan, Pak Lis, dan Pak Alvin selaku IT Director kami. Untuk itu, silakan Pak Alvin untuk pertanyaannya, kami persilakan. Sebelum kita mulai sesi implementasi, apakah kita boleh diterangkan sedikit mengenai IT Asset Management ini seperti apa? Bapak dan Ibu sekalian, apakah itu aset manajemen? IT Asset Management adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memaintain semua life cycle IT aset perusahaan yang dimulai dari pencatatan pada saat aset di-request oleh user, kemudian masuk ke procurement, masuk ke fase deployment, fase in use atau digunakan oleh user, kemudian fase repair, fase waranti, expired, dan fase disposal atau aset sudah tidak digunakan lagi. Oke. Setiap organisasi pasti membutuhkan IT asset management untuk mengorganize semua aset yang dimiliki suatu company. Sebab arti sesungguhnya dari IT asset adalah harta bagi company yang memiliki aset. Tujuan company mengorganize IT asset adalah pertama, untuk menginventarize semua kekayaan perusahaan, untuk memaksimalkan masa pakai IT aset yang dimiliki company, untuk meminimalisasi cost per IT aset selama usia dari aset tersebut masih valid. Kemudian, untuk mensecure semua IT aset yang dimiliki dengan cara memastikan kepemilikan dari IT aset tersebut untuk keperluan legal audit aset. Oke. Perusahaan harus memiliki IT aset inventory yang komprehensif, termasuk di dalamnya pencatatan hardware, software, services yang dimiliki company. Perusahaan juga harus memiliki sistem untuk men-tracking dan memaintain license software secara periodik. Company juga harus memiliki sistem untuk menganalisa software yang sudah dimiliki agar company dapat membuat forecasting pembelian. Company juga harus memanage semua license software mulai dari proses request diterima company, kemudian dideploy hingga maintenance software expired. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, Service Desk Plus IT Asset Management merupakan suatu solusi untuk memanage IT asset company untuk membantu semua pekerjaan IT dalam hal memanage hardware, software menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Sebab company tidak akan dapat mengandalkan pencatatan secara manual di spreadsheet lagi. Nah, ini adalah tampilan dari Service Desk Plus menu asset, di mana di dalamnya kita dapat mendiscover IT asset, virtual host, VM, software, workstation, beserta perubahan yang terjadi pada perangkat tersebut dalam kurun waktu tertentu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengelola komponen software, hardware sepertinya terlihat mudah, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang kita bayangkan. Dikarenakan proses pengelolaan IT asset mencakup semua sumber daya company, mulai dari employee, informasi, teknologi yang digunakan untuk pencatatan IT asset, waktu expired, dan lain sebagainya. Sehingga mengelola IT asset merupakan suatu challenging bagi setiap company.
Oke. Dengan Service Desk Plus IT Asset Management menu, IT dapat mendiscover virtual host beserta virtual machine termasuk operating system, berapa VM yang sudah terinstall, prosesor, memori. Service Desk Plus IT Asset juga dapat memanage IT Asset under loan secara mendetail. Service Desk Plus IT Asset Management juga dapat digunakan untuk mendefinisikan standar proses yang akan digunakan untuk memanage dan mengoptimize license software yang sudah di-purchase, kemudian di-deploy, masuk ke fase maintenance, kemudian seberapa banyak software yang sudah digunakan atau software license utilization, sampai dengan software sudah masuk ke tahap retire. Nah, standarisasi licensing yang tersedia di Service Desk Plus adalah kategori software, shareware, freeware, prohibited, excluded, managed, dan unidentified. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, dengan Service Desk Plus IT Asset Management akan didapatkan informasi secara real-time dan akurat view dari IT license aset yang dimiliki company. Tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan pembelian license software yang sesuai dengan regulasi dan policy dari software tersebut. Juga untuk make sure untuk pembelian license adalah sudah comply dengan jumlah pemakaian agar supaya tidak men-trigger auditor dari vendor software. Penggunaan semua software di suatu perusahaan idealnya harus disupervise dan dimonitor oleh IT, dan employee juga harus menyadari bahwa menggunakan software yang tidak berlisensi merupakan tindakan yang unacceptable, yang mana akan mengekspos company ke arah yang merugikan. Bapak dan Ibu sekalian, dengan Service Desk Plus, IT Asset Management akan membantu IT organisasi dalam memanage software, inventory, license management, license compliant, hardware inventory, software usage dengan goal yang harus dicapai adalah optimisasi resources deployment ke seluruh IT asset life cycle yang dimiliki suatu organisasi. Sebenarnya tujuan kita implementasi IT ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama, supaya base company ini terbantu dalam hal compliance dan regulasi, sehingga kita bisa terhindar dari aspek-aspek hukum, audit, dan lain-lain. Yang kedua, kita juga bisa IT asset management ini kita harapkan bisa membantu kita dalam mengoptimalkan dan mengendalikan software legal yang kita miliki saat ini. Dan yang terakhir, membantu kita juga tentunya dalam otomisasi inventory, software, aset, dan hardware. Untuk itu, lebih detailnya, untuk koordinasi teknisnya nanti bisa langsung dengan Ibu Adel, Pak Erin. Thank you. Perkenalkan, saya Airin, IT Project Management. Kami menginformasikan permintaan teknis kami sehubung dengan IT Asset ini dan melakukan agar IT aset yang diimplementasikan dapat sejalan dengan kondisi kami yang berupa jumlah aset sebanyak 2.000 aset dan saat ini kami memiliki Active Directory. Yang kedua, harus dapat menginventory semua software dan license software yang kami miliki. Yang ketiga, dapat melakukan software management seperti license yang compliance berapa yang tidak comply dan fitur software metering. Yang keempat adalah aset kita sangat banyak dan disupport oleh berbagai vendor. Kami meminta agar SDP Fitur Asset Management dapat membantu kami dalam mengirimkan reminder by system kepada kami atau kontrak manajemen. Yang kelima, memiliki aset dashboard monitoring dan report customized. Tambahannya, untuk SDP IT Asset Management harus mensupport semua aset type berbasis IP dan non-IP, juga support multi-US, support LAN, WAN, arsitektur, sebab base group ini ada di beberapa kota besar. Dan juga untuk base group network environment is consisting to multi-brand, such Cisco, HP, Fuji, to be integrated into the software.
Dan juga kami juga bisa untuk monitor complete untuk aset life cycle from procurement di kami. Selain itu, kami juga ingin yang ada support CMDB, support remote control, dan juga support live chat. Untuk itu mungkin bisa dikirimkan informasi untuk kompatibilitas aset manajemen managed engine ini terhadap requirement kami. Tadi disebutkan bahwa SDP Asset Management memiliki complete IT Asset Management Life Cycle. Mohon agar dapat dijelaskan kepada kami alurnya secara garis besar itu seperti apa? Complete Asset Management Life Cycle dimulai dari adanya request dari user, kemudian masuk ke fase approval, dan masuk ke fase procurement. Setelah barang di-purchase, dan masuk ke fase deployment, kemudian fase digunakan oleh user, dan ada sebagian yang masuk ke gudang, ada sebagian aset yang masuk ke fase expired, setelah beberapa lama, kemudian fase disposal. Untuk Prodata, apakah ada best practice di implementasi aset manajemen ini, khususnya dalam memanage banyaknya software dan juga lisensi di company kami? Best practice dalam memanage aset yang berbentuk software adalah kita harus dapat mendiscover semua existing software dan license yang sudah dideploy di company kita dan kapan expired. Kita harus treat software ini berdasarkan tipikal dari softwarenya. Misalnya, jika itu menyangkut core sistem network kita, maka sebaiknya license-nya perpetual. Ketiga, lakukan auditing terkait software yang sudah kita miliki, seperti kita harus mendapatkan informasi berapa software yang sudah kita install versus license yang sudah kita miliki, apakah mencukupi. Yang ketiga, kita harus uninstall software secara policy tidak diizinkan. Penggunaan software yang tidak berlisensi harus dikurangi semaksimal mungkin agar tidak terkena compliance penalty. Oh, jadi gitu caranya untuk memastikan company kami mendapatkan software compliance-nya. Prodata, tolong kami diinformasikan bagaimana cara SDP Asset Management memanage IT aset kita yang sangat dinamis. Perubahan yang terjadi sangat cepat di sini. Cara pertama adalah SDP akan mendiscover semua aset di company kita dengan cara Windows Domain atau Network Asset Management Scan. Cara kedua, mendiscover aset yang berada di luar network kita. Untuk dapat mendiscover aset-aset ini diperlukan agent-based scan untuk scanning semua informasi detail yang berada di suatu perangkat dan hasilnya akan dikirimkan ke SDP server. Scan dapat dilakukan secara menyeluruh dan dapat juga dilakukan partial scan agar tidak membebani SDP server dan overall network performance company kita. Cara ketiga adalah kita harus mendiscover semua mobile asset kita dan tracking semua mobile aset-aset tersebut. Semua aset perusahaan bersifat dinamis. Sebagai contoh, ada satu perangkat yang digunakan selama beberapa hari dan setelah itu dimasukkan ke gudang sampai ada yang membutuhkannya lagi. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk selalu memiliki status aset yang up to date agar tidak terjadi kehilangan aset. SDP dapat membantu situasi ini dengan cara melakukan schedule scan secara reguler untuk semua aset-aset ini dan mengirimkan notifikasi ke SDP technician. Apakah kelebihan dari metode agent-based discovery ini? Kelebihan dari agent-based discovery. Pertama, memberikan informasi yang lebih detail terhadap suatu perangkat sehingga view dari IT environment kita menjadi lebih akurat. Kedua,
Agent-based scan memberikan informasi yang lebih akurat terhadap suatu aset yang sudah memiliki historical incident, problem, dan change. Ketiga, membantu agar company tetap stay compliance, terutama untuk audit purposes. Keempat, mengurangi IT spending yang tidak diperlukan, sebab dengan adanya agent-based scan ini, kita dapat mengetahui informasi status aset yang kita miliki secara mendetail. Kelima, kita dapat melakukan scan secara individual workstation juga. Menggunakan Unified Agent dengan endpoint sentral untuk melakukan IT Asset Discovery ini. Unified Agent dengan endpoint sentral ini dapat mendiscover Windows, Linux, dan Mac OS. Juga dapat men-scan SNMP devices seperti printer, network, switches, router, dan lainnya. Unified Agent ini juga memiliki fitur untuk meremote devices, dapat memanage semua proses, services, software, user yang ada di remote computer dengan manajemen yang lebih baik. Ini adalah menu Agent Configuration di Service Desk Plus. Lalu, apakah agent SDP ini perlu kami upgrade secara periodik? Tidak perlu, sebab agent yang sudah terinstall akan diupdate secara otomatis oleh SDP server. Jika PC kami tidak digunakan lagi, apakah kami dapat melakukan uninstall pada agent yang sudah tertanam? Agent dapat di-uninstall kapan saja secara PSEC, utility atau dengan manual remove dari devices, Windows, Linux, dan Mac Agent. Prodata, tolong dijelaskan jenis aset apa saja yang dapat di-cover oleh SDP IT Asset Management dan parameter apa saja yang dapat kita peroleh setelah fitur asset management ini mendiscover aset-aset IT kita. SDP IT Asset dapat memanage IT Asset dan non-IT Asset dan software Asset Management. IT Asset adalah aset yang memiliki IP seperti workstation, switch, router, printer, dan access point. Non-IT Asset seperti meja, kursi, dan aset komponennya seperti keyboard, mouse. SDP juga dapat mengkonsolidasikan dan memanage semua software license dalam single screen. Kita dapat menginput semua license yang sudah kita purchase sebelumnya dan tracking purchase yang akan datang melalui purchase module. Apakah kita dapat mengklarifikasi aset kita berdasarkan status asetnya? Misalkan, ada beberapa aset yang dipinjam oleh user kami, ada beberapa aset yang digunakan oleh user, ada beberapa aset yang tidak digunakan. SDP Agent-Based Scanning dapat menginformasikan hardware aset parameter seperti configuration item, status aset, berapa harga aset, dari vendor mana berasal, warranty expired date, dan lain-lainnya. Untuk software aset parameter yang dapat diinformasikan adalah software versi number, sudah berapa terinstall, dan berasal dari manufakturer mana. Oke, baik tim Prodata, apakah kita dapat mengetahui nih kontrak dari aset-aset kita yang akan expired dan apakah kita dapat dikirimkan reminder by system ke kami sebab aset kami ini banyak sekali dan kontrak yang harus kami manage itu juga sangat banyak berasal dari banyak vendor kami. SDP dapat melakukan tracking semua kontrak dan mengirimkan notifikasi by system. Prodata, tolong dijelaskan kepada kami, arsitektur dari SDP IT Asset Management itu seperti apa? Arsitektur dari SDP IT Asset Management adalah untuk dapat melakukan scan aset di remote area, kita memerlukan remote asset server. Jadi, komponen dari SDP Asset Management ini terdiri dari server utama, remote asset server, agent yang sudah terinstall di devices user, dan web console. Boleh tolong dijelaskan apa gunanya nih untuk remote asset server ini?
Remote Asset Server berguna untuk scan inventory purposes. Baik, tim Prodata tadi diinformasikan bahwa Service Desk Plus Asset Management ini menggunakan agent based scan. Jadi bagaimana nih untuk cara SDP ini melakukan scan terhadap 2000 aset kami? SDP dapat melakukan Windows Domain Scan untuk scan PC, server, Network Scan untuk scan Linux, Solaris, Mac, AIX, router, switch, dan Device Scan untuk scan individual workstation atau individual network device yang baru join ke network kita agar tidak memberatkan performance network. Apakah aset scan yang dilakukan oleh SDP ini dapat kita schedulekan? SDP dapat melakukan schedule scan di network atau domain kita. Kita dapat melakukan scan di waktu yang kita tentukan seperti daily scan, weekly scan, monthly scan, dan periodic scan. Mungkin tim Prodata bisa tolong diperjelas bagaimana cara Prodata ini melistak agent di aset base group yang berjumlah 2000 aset manajemen yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari PC, notebook, servers, dan juga perangkat network yang terdiri dari Windows, Linux, Mac, dan juga lain-lainnya. Pertama, pastikan semua port yang diperlukan di-open terlebih dahulu. Kedua, SDP IT Asset Management menggunakan metode agent-based scanning untuk scan Windows, Linux, dan Mac devices. Agent-based scan ini di-provide oleh Endpoint Central. Endpoint Central merupakan Unified Endpoint Management System untuk patch management, software deployment, endpoint security, OS deployment, dan lain-lainnya. Agent yang berasal dari Endpoint Central inilah yang akan improve capability asset scanning dari SDP. Agent ini akan memprovide complete data details dari device Windows, Linux, dan Mac. Data apakah endpoint centralnya free atau kena charge? SDP dan Endpoint Central hanya menggunakan single agent atau kita sebut unified agent. Fitur yang akan kita dapatkan setelah SDP diintegrasikan dengan Endpoint Central adalah warranty information dari suatu device, auto upgrade agent ke versi the latest. Endpoint Central yang sudah di-download oleh customer setelah 30 hari trialnya berakhir akan berubah menjadi free edition yang dapat memanage 25 aset saja. Jika nantinya customer menginginkan agar dapat melakukan fungsi remote control untuk Windows, Mac, dan Linux, web online, System Manager, maka diperlukan Endpoint Central yang versi berbayar. Kelebihan dari fitur remote control desktop sentral ini yang dapat dilakukan dari SDP dengan add-on Endpoint Central versi berbayar adalah pertama, tidak memerlukan autentikasi untuk akses ke remote komputer. Kedua, support HTML5 viewer. IT admin dapat memberitahukan kepada user untuk request izin terlebih dahulu sebelum di-remote. Oh, jadi kami harus menggunakan satu VM lagi untuk endpoint central ini ya? Boleh tolong diinformasikan untuk prerequisite ini? Prerequisite-nya adalah untuk Endpoint Central dapat diinstal di Windows mesin dan Linux. Endpoint Central perlu diinstal secara manual di VM terpisah dan diintegrasikan dengan SDP. Database default Endpoint Central dan SDP adalah Postgre dan support MS SQL. Prodata, tolong dijelaskan kepada kami bagaimana cara mendeploy agent di 2000 aset kami. Step untuk mendeploy 2000 agent adalah pertama, download dan install Endpoint Central. Kedua, configure agent setting. Ketiga, pastikan semua port yang dibutuhkan di-open. Keempat, download Endpoint Central Agent for Windows, Linux, dan Mac machine. Kelima, deploy Endpoint Central Agent untuk customer yang sudah memiliki Active Directory dengan GPO Scheduler.
Cara kedua, install agent melalui startup script Active Directory. Jadi, agent akan langsung terdeploy pada saat reboot proses. Cara ketiga, install agent melalui GPO Lightweight Tool. Cara keempat, install agent untuk workgroup machine dapat dilakukan dengan IP address dan IP range. Cara kelima, install Windows agent secara manual. Cara keenam, image Windows komputer dengan endpoint central agent. Endpoint Central Agent memiliki unique ID yang mempresentasikan suatu perangkat dengan nama dan sistem details. Cara ketujuh, agent yang akan diinstal pada perangkat Linux menggunakan Linux Agent Installation Tool, bisa juga secara manual. Cara kedelapan, agent yang akan diinstal pada perangkat Mac dapat menggunakan Mac Agent Installation Script dan dapat menginstal Mac Agent secara manual. Lalu bagaimana cara agar SDP Asset Management hanya scan perangkat yang baru ditambahkan di network kami? SDP tidak perlu scan semua perangkat yang kami miliki. SDP dapat melakukan scan hanya untuk perangkat yang baru di-add di network kita. Caranya adalah dengan enter device name atau IP, pilih type device, dan scan. Bagaimana caranya SDP Asset Management scan perangkat dari notebook mobile user kami? SDP dapat melakukan scanning untuk user yang sangat mobile yang travel dari satu area ke area lainnya. Fungsi ini didapat setelah agent sudah terinstall di device tersebut. Dan pastikan server endpoint sentral menggunakan IP public. Oke, baik. Bagaimana nih cara SDP men-scan aset kami yang berbasis Unix, VMware, printer, router, dan switch? SDP dapat men-scan aset Unix, VMware, printer, router, switch dengan menggunakan kredensial yaitu Unix Scan Kredensial, Device Scan Kredensial, VMware Scan Kredensial, Remote Access Kredensial. Hanya diperlukan SNMP untuk dapat men-scan aset-aset network ini. SDP juga dapat melakukan scan VM host machine dengan menggunakan VMware vSphere Web Services API dan login kredensial menggunakan HTTPS. SDP juga dapat melakukan scan Solaris IX machine dengan cara network scan. Apakah kita dapat mengkonfigur aset depreciation di SDP IT Asset ini agar kita dapat membuat forecasting pembelian? SDP dapat mengkonfigur aset depreciation di SDP IT Asset di menu Configure Depreciation. Untuk list aset sendiri, saat ini kami memiliki masih banyak dalam bentuk SLS. Apakah bisa diimport ke Service Desk Plus sendiri? Kita dapat import IT asset detail yang di-save di CSV format. Jika formatnya XLS, maka kita dapat save ke CSV file dan import ke SDP. Apakah kita dapat assign aset kepada user atau departemen tertentu? Kami ingin memiliki pencatatan yang akurat untuk aset yang apa saja yang kita miliki oleh user ataupun departemen. SDP dapat mengassign IT aset tertentu kepada user dan departemennya. Jika IT aset yang kita asosiatkan ada pada status under loan, kita juga dapat menambahkan informasi periode peminjamannya. Apakah kita dapat mengasosiasikan beberapa software ke PC tertentu agar pencatatan aset kami akurat? SDP dapat mengasosiatkan software tertentu ke PC tertentu untuk pencatatan yang lebih akurat. Lalu IT dapat dikirimkan notifikasi jika ada software yang diinstal ke user kita. SDP dapat kita konfigur untuk mengirimkan notifikasi jika ada software yang diinstal oleh user kita.
Pada menu ini, kita dapat mengkonfigur email yang akan kita tujukan jika terdapat software yang sudah terinstall. Kami memerlukan report semua software yang terinstall di semua perangkat user kami. Apakah dapat dibantu oleh Prodata? SDP dapat melakukan scanning untuk semua software yang ada pada environment network kita. SDP dapat melakukan grouping berdasarkan software manufakturernya dan lokasi softwarenya. Data-data ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan compliance. Dengan SDP Asset Management, kita dapat mengetahui dengan cepat jika company kita sudah menggunakan software yang lebih banyak dari jumlah yang kita miliki. Data ini diperlukan untuk menghindari denda pemakaian software. Kita juga dapat mengkonfigur SDP untuk meremind by system untuk license agreement dan agreement lainnya yang akan expired. Oke, baik. Terima kasih tim Prodata. Untuk itu, apakah kita dapat mengalokasikan lisensi tertentu ke perangkat user kami? SDP dapat kita konfigur untuk mengalokasikan license tertentu kepada suatu perangkat. Pertama, kita select dulu license yang akan kita alokasikan, then select workstation, dan klik allocate license button, dan setelah itu license akan dialokasikan untuk perangkat tersebut. Boleh kami diinformasikan contoh report untuk aset-aset kami? SDP memiliki banyak report template yang dapat digunakan seperti report asset loan report, asset depreciation report, dan report lainnya. Oke, baik. Mungkin bisa tolong disummary kan ke semua list fitur dari Service Desk IT Asset Management agar tim IT kami yang lainnya dapat memahaminya. IT Asset Management Feature. Pertama, dapat mendiscover semua hardware dan software aset dengan berbagai cara discovery mode. Kedua, dapat digunakan untuk memanage IT asset dan non-IT asset. Ketiga, SDP Asset Management dapat men-tracking semua status aset, mulai dari fase request sampai dengan fase disposal. Keempat, juga dapat memappingkan relationship kepemilikan aset dengan fitur CMDB yang akan dibahas lebih detail pada webinar Prodata selanjutnya. Kelima, SDP Asset Management dapat kita konfigur untuk mendapatkan data aset depreciation, data cost, dan lain-lainnya. Keenam, SDP Asset Management dapat memanage semua software license investment yang dimiliki company. Ketujuh, SDP Asset Management yang diintegrasikan dengan Endpoint Central versi berbayar dapat men-tracking pemakaian software atau software metering agar company dapat stay compliance. Kedelapan, SDP juga dapat digunakan untuk purchase management dan approval yang dapat kita asosiasikan dengan aset yang akan kita purchase. Kesembilan, SDP juga dapat kita konfigur untuk pencatatan kontrak secara detail, expired kontrak, dan remind by system sebelum kontrak expired. Oke, sini kita akan menjelaskan untuk fitur aset manajemen yang ada di Service Desk Plus. Jadi di Service Desk Plus ini kita bisa mencatat inventory atau aset-aset, baik itu aset IT seperti workstation, laptop, desktop, access point, atau mungkin switch dan router, maupun aset-aset non-IT yang tidak memiliki IP address seperti proyektor, scanner, switch port, dan lainnya. Dan juga kita bisa tambahkan kategorinya lagi di sini. Jadi kita bisa catat semua aset-aset yang akan di-manage oleh tim IT ke dalam modul aset management ini. Jadi di sini ada metode yang bisa dilakukan. Yang pertama untuk penambahan asetnya.
bisa berupa discovery, jadi kita bisa melakukan scanning untuk aset-aset tersebut. Yang pertama untuk aset dengan tipe Windows, Linux maupun Mac, jadi kita bisa lakukan agent. Di sini kita akan mengintegrasikan dengan modul manage agent lainnya, yaitu Desktop Central. Nah, nantinya akan menggunakan agent dari aplikasi tersebut untuk penambahan inventory detailnya. Setelah agentnya kita install, nanti akan otomatis asetnya masuk ke dalam modul Service Desk Plus ini. Kemudian untuk perangkat-perangkat yang di luar dari desktop tadi, kita juga bisa melakukan penambahannya secara scanning. Apa saja perangkatnya yang disupport. Di sini kita bisa melakukan telnet ataupun SSH untuk perangkat-perangkat yang dengan tipe Unix. Kita bisa masukkan di sini kredensialnya, kemudian juga ada perangkat lain seperti VMware. Kita juga bisa masukkan di sini kredensialnya agar nanti bisa meng-scan ada VM apa saja yang terpasang. Nanti akan otomatis ditambahkan sebagai aset. Kemudian juga untuk perangkat-perangkat network, kita punya di sini untuk SNMP versi 1, versi 2, dan versi 3. Jadi kita bisa masukkan community string-nya untuk nanti aplikasi Service Desk Plus ini bisa melakukan discovery, sehingga aset-aset tersebut akan otomatis masuk ke dalam aset manajemen yang ada di Service Desk Plus. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan discovery tadi, di sini akan masuk aset-asetnya dengan berbagai macam tipe aset yang sudah dilakukan scanning. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita bisa klik pada salah satu asetnya untuk melihat detail lebih lanjut dari aset tersebut. Jadi di sini nanti akan muncul secara summary dari asetnya tadi, informasi apa saja yang bisa didapatkan seperti dari service tag-nya atau serial number-nya, kemudian alamat IP, virtual memory-nya, dan lainnya untuk tipe workstation ini. Kemudian kita juga bisa memanage life cycle dari asetnya tersebut. Jadi di sini secara default aset yang sudah masuk dari hasil scan akan statusnya berupa in store untuk aset status di sini atau aset state di sini. Nah, di sini kita bisa mengubah status asetnya. Jadi kita bisa klik pada aset state ini. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan untuk kita mengupdate kondisi saat ini dari aset tersebut. Jadi apabila asetnya ini sudah digunakan oleh orang lain, kita bisa ubah menjadi in use, atau asetnya dalam kondisi rusak, kita bisa ubah menjadi in repair, atau asetnya sudah expired, asetnya berupa aset peminjaman, kita bisa masukkan di sini statusnya menjadi expired, atau dispose ketika asetnya sudah di decommission atau sudah tidak digunakan lagi, kita bisa ubah statusnya menjadi dispose. Jadi di sini kita bisa manage posisi asetnya, kondisi saat terakhir seperti apa, sehingga nanti kita bisa lakukan filtering ataupun penarikan report untuk melihat detail aset berdasarkan status dari aset tersebut. Di luar status yang default ini juga kita bisa lakukan penambahan status aset di menu admin. Jadi di luar dari status-status yang di default tadi, kita bisa buat status baru. Apabila kita ingin penambahan statusnya, kita bisa masukkan di sini nama statusnya dan juga deskripsi singkatnya dari status tersebut. Jadi nanti kita bisa tambahkan lagi informasi lain apabila ada status lain di luar yang default ini untuk mengelola dari life cycle dari aset tersebut. Oke, selanjutnya untuk mengupdate detail dari aset ini, kita bisa mengubah siapa yang menggunakan aset ini. Jadi kita bisa mengupdate untuk setiap aset laptop maupun desktop yang digunakan oleh user. Kita bisa rubah menggunakan aset state di sini. Jadi kita bisa klik pada aset state-nya ini, kemudian kita rubah menjadi in use. Nah, nantinya akan muncul pop-up untuk memilih user ataupun departemen yang menggunakan aset ini. Jadi list user ini bisa kita ambil dari Active Directory. Jadi apabila dari perusahaan Bapak dan Ibu sekalian menggunakan Active Directory, kita bisa import detail usernya dari Active Directory untuk nanti masuk ke database aplikasi Service Desk Plus. Atau apabila tidak menggunakan Active Directory, kita bisa melakukan penambahan list usernya secara manual ataupun menggunakan import dari CSV.
Jadi dari file Excel yang kita simpan sebagai CSV, nantinya kita bisa upload ke aplikasi ini untuk menambahkan detail-detail user yang ada di company atau perusahaan. Sehingga nanti akan muncul detail usernya di bagian user ini, dan kita bisa assign user siapa yang menggunakan perangkat tersebut. Jadi kita bisa masukkan nama usernya, departemennya juga bisa kita tambahkan di sini. Kemudian statusnya akan berubah, dan di historinya kita juga bisa melihat perubahan dari user yang menggunakan perangkat ini. Jadi di bagian history ini ada kolom yang namanya asset ownership history. Di sini akan muncul perubahan dari aset yang sama ke siapa saja user yang menggunakan. Jadi ketika ada skenario mungkin usernya ini sudah offboarding, kemudian asetnya dipindah tangan ke user lain, kita bisa lihat dari aset yang sama siapa saja yang telah menggunakan asetnya tersebut dengan melakukan update dari aset state tadi. Jadi kita bisa lihat secara historinya sudah berapa kali aset ini berpindah tangan dan siapa posisi terakhir yang menggunakan aset tersebut secara centralized dalam modul aset management yang ada di Service Desk Plus ini. Selanjutnya, setelah tadi kita menambahkan informasi untuk user yang menggunakan, selain itu juga di sini ada detail-detail lainnya yang mungkin tidak bisa terisi dari hasil discovery dan perlu kita add secara manual untuk informasinya. Kita bisa lakukan dengan klik tombol edit di sini untuk melengkapi informasi tersebut, seperti misalnya berhubungan dengan warranty, tanggal pembelian ataupun tanggal expired dari perangkat tersebut, atau purchase cost-nya, berapa harga pembelian dari barangnya, ada beberapa atribut-atribut yang disediakan di sini. Kita bisa update informasinya, barcode-nya misalnya kita ingin masukkan, juga kita bisa tambahkan informasinya di sini untuk melengkapi informasi dari aset yang sudah kita tambahkan. Kita save, nanti akan muncul di sini informasinya, dan perubahannya juga kita bisa lihat di history dari aset tersebut. Kita klik tab history, artinya pada bagian CI history ini ada informasi atribut apa yang ditambahkan atau yang di-remove, dan siapa yang melakukan, pada waktu kapan, dan modenya seperti apa. Selain menambahkan atribut yang sudah disediakan di sini, kita juga bisa pada menu admin untuk menambahkan atribut lain, yaitu pada bagian aset additional field. Jadi kita di sini bisa menambahkan atribut-atribut tambahan yang mungkin tidak disediakan, seperti contohnya environment dari sistemnya. Untuk sistem dalam kategori production, development, atau disaster recovery, kita bisa masukkan labelnya ini untuk nanti bisa dilengkapi pada masing-masing aset tersebut, sehingga informasi yang diberikan oleh asetnya lebih detail, dan kita juga bisa melakukan pengkategorian asetnya berdasarkan additional field yang sudah dimasukkan di sini. Ada berbagai macam jenis additional field yang bisa dimasukkan untuk format teks dalam bentuk single line, satu baris, atau multi line yang bisa bentuknya dalam beberapa baris, dan juga pick list. Di sini bentuk drop down, kita bisa pilih salah satu optionnya. Di luar itu juga ada field untuk dalam format angka atau numerik, dan field yang formatnya tanggal. Jadi apabila ada atribut tambahan yang kita perlu lakukan, tapi ingin ditambahkan dalam format tanggal, kita bisa pilih dengan format date atau time di sini. Di sini ada beberapa jumlah yang bisa kita tambahkan. Untuk saat ini bisa 24 untuk format teks, jadi kita bisa menambahkan 24 atribut di detail aset di sini untuk bisa melengkapi informasi dari aset tersebut. Oke, selain atribut yang sudah kita tambahkan tadi dan juga detail hardware-nya, dari hasil scanning ini juga akan mendapatkan informasi berhubungan dengan software yang terpasang di perangkat tersebut. Jadi di sini akan ada informasi software-software apa saja yang terpasang pada masing-masing desktop ataupun laptop
atau server yang kita sudah tambahkan dari hasil scanning tadi. Kemudian datanya ini akan dikumpulkan pada bagian software dan di bagian scan software. Di sini akan muncul untuk nama-nama softwarenya dan juga pada bagian install di sini untuk software yang sama yang terpasang dari perangkat-perangkat lain. Jadi kita bisa melihat untuk spesifik software tertentu, misalnya ada player, ada 3 komputer yang sudah terinstall ada player, dan informasi ini akan bertambah secara otomatis ketika asetnya sudah masuk ke dalam service desk dan sudah berhasil di-scan. Kemudian di sini juga ada kolom purchase dan allocate, dan juga ada compliance type. Jadi di sini kita bisa mengatur compliance dari software license yang dimiliki, berapa banyak software yang kita punya, yang nantinya akan di-compare dengan software yang sudah terpasang dari hasil scanning tadi. Jadi ketika kita masuk ke menu software license, di sini akan muncul license apa saja yang sudah kita masukkan dari dokumen license yang kita miliki. Bisa kita tambahkan satu persatu atau bisa kita import menggunakan CSV untuk detail license-nya. Jadi di sini kita bisa add untuk license dari manufaktur tertentu, kita bisa pilih di sini manufakturnya apa, kemudian software name-nya apa dari manufakturer tadi, misalnya berhubungan dengan Office, kemudian tipe license-nya, juga di sini ada berbagai macam pilihan, apakah individual atau OEM atau dalam berupa volume untuk beli sekaligus banyak. Nah, nanti di sini kita bisa masukkan berapa jumlah yang kita miliki atau pembelian yang kita punya untuk nanti masuk sebagai software license. Jadi setelah kita tambahkan, nanti akan muncul di bagian software license. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian software license detailnya, berapa yang kita miliki atau allowed dari volumenya tadi, kemudian berapa yang sudah dialokasikan ke perangkatnya tersebut. Jadi setelah kita menambahkan software license-nya ini, kita bisa klik ke nama software-nya untuk mengalokasikan license yang kita punya. Contohnya di sini kita punya 2 software license untuk software System Center 2012 ini, dan selanjutnya kita bisa alokasikan license-nya ini ke perangkat yang sudah terinstall tadi. Jadi kita bisa pilih untuk allocate license, dan nantinya di sini akan muncul perangkat apa saja yang sudah terinstall dan sudah dialokasikan license-nya. Sehingga secara detail kita bisa dapat summary-nya bahwa software di sini sudah dialokasikan license-nya dan kita masih memiliki 1 license tersisa dari 2 license yang sudah di-purchase tadi. Kemudian di sebelah kirinya ada software summary. Di sini akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait dengan compliance dari software yang kita miliki. Berapa jumlahnya software yang sudah comply, atau berapa yang over license yang masih ada sisa softwarenya, atau berapa yang under license untuk software yang masih kurang untuk license-nya tadi. Jadi untuk menampilkan detail dashboard-nya di sini, kita perlu masukkan software license yang kita miliki, untuk nanti sistem akan meng-compare dengan software yang sudah terpasang dari hasil scanning, dan bisa didapatkan compliance statusnya, apakah comply, atau over license, ataupun under license. Asset Explorer Review. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa independent review untuk Manage Engine Asset Explorer. Dalam PCMag.com, Manage Engine Asset Explorer mendapatkan review 4.5 dari 5. Dalam PCMag.com menjelaskan, Manage Engine Asset Explorer adalah alat pelacak aset IT yang cukup solid yang mencapai poin penting untuk kategori reporting and tracking yang sangat baik bersama dengan dukungan untuk physical and virtual asset. Menginformasikan juga bahwa Manage Engine Asset Explorer masih berhasil menonjol dari persaingan berkat fitur-fitur canggih seperti excellent reporting and relationship maps. Dalam review ini juga diinformasikan pros and cons-nya yang dapat Bapak dan Ibu lihat pada tabel ini. Tabel cons ini bukan sebagai kelemahan kita, tapi sebagai opportunity masukan yang akan dianalisis kembali oleh tim R&D sehingga pada next version selanjutnya dapat disupport. Lalu dalam Compareken.com, Manage Engine Asset Explorer mendapatkan review 8.5, angka yang baik untuk sebuah rekomendasi tools asset management.
Pada comparecamp.com memberikan penilaian dari sisi kelengkapan fitur, kemudahan dalam penggunaan aplikasinya, lalu customer support, serta value for money-nya. Fitur utama dalam Manage Engine Asset Explorer diantaranya Fresh Chart, Asset Lifecycle Monitoring, Remote Access, Purchase Order, Contract Management, Hardware and Software Inventory, Software Asset Management, License Compliance, Asset Scanning and Recovery, Cost Analysis and Impact Monitoring. Tidak hanya itu, dalam comparecamp juga menginformasikan manfaat utama Manage Engine Asset Explorer adalah berkemampuan dalam mengumpulkan informasi penting tentang perangkat lunak dan aset jaringan, melacak pengeluaran aset jaringan di siklus hidup aset, serta memantau kepatuhan terhadap lisensi dan kontrak atas perangkat lunak. Lalu dalam review peerspot.com, Manage Engine Asset Explorer adalah peringkat pertama untuk software asset management tools. Pengguna Peerspot memberikan peringkat rata-rata 9.0 dari 10. Lalu Manage Engine Asset Explorer paling sering dibandingkan dengan System Center. Manage Engine Asset Explorer versus System Center. Pada cons di sini tertulis, Manage Engine memiliki banyak solusi dibuat untuk kasus penggunaan tertentu. Di sini Manage Engine menyesuaikan fitur sesuai dengan kebutuhan dari tiap-tiap customer agar memudahkan dalam sizing serta pricing-nya. Bapak dan Ibu sekalian, Prodata juga aktif menyelenggarakan Prodata Virtual Classes. Prodata Product Update Solution for Manage Engine. Webinar in Bahasa. Webinar Collaboration with Principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Nah, Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata, LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.